Teman-teman tahu nggak keajaiban sedekah itu tergantung dari nama kita sendiri. Loh, maksudnya apa mas? Yuk kita bahas. Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Betul, percaya atau enggak teman-teman, saya baru aja mendapatkan sebuah inspirasi yang menarik loh. Coba deh, sambil kamu rileks, santai, menikmati hidup, apapun yang sedang kamu kerjakan, tetap dikerjakan. Ada saya kembali Aryan Surya sebagai sahabat baik kamu di sini. Dari jauh saya ingin memeluk kamu ya. Memeluknya tapi bukan dengan pelukan hangat, melainkan dengan sebuah ilmu emas yang seizin Tuhan. Insya Allah ini berguna banget nih. Gini, kalau kita bicara soal sedekah teman-teman, itu memang paling seru ya. Tapi tahu nggak sih, ada satu hal yang banyak orang salah paham, bahkan mungkin termasuk kamu ya. Coba, sekarang saya langsung tanya, jawab dalam hati aja. Menurut kamu, bersedekah itu ngapain? Nah, ini lucu, tapi jawaban kamu menentukan nih. Sedekah itu ngapain sih? Kalau saya tanya seperti ini kepada teman-teman saya, bahkan mungkin kepada kamu juga ya, jawabannya sama. Bersedekah itu adalah memberikan uang. Bukan, salah. Terus apa mas? Bersedekah itu pada dasarnya adalah memberikan nama kita kepada orang-orang. Wah, ini mulai pusing toh. Dibilangin ini materi baru tapi seru. Udah deh, sekarang kamu santai aja, saya jelasin apa maksudnya. Ini pasti relate sama hidup kamu. Jadi gini teman-teman. Sekarang saya nggak tahu nama kamu siapa. Anggap saja ceritanya kita ngebahas nama saya. Nama saya adalah Aryan Surya nih. Kamu sadar nggak sih apa yang membuat hidup kamu belakangan ini jadi bahagia? Yang membuat hidup kamu kalau sudah menonton lebih dari satu Pagar Kehidupan, itu pasti satu orang yang bernama Aryan Surya. Betul nggak? Nah iya. Apalagi kalau diri kamu nih, alhamdulillahnya puji Tuhannya sudah mengikuti Pagar Kehidupan lebih dari setahun, udah pasti deh orang yang sangat bermanfaat buat diri kamu, alhamdulillahnya adalah manusia yang bernama Aryan Surya. Betul nggak? Nah, sekarang coba deh, harusnya dari sini kamu udah paham dong sebagai sahabat saya. Lihat diri kamu sekarang. Sadar nggak diri kamu ini diciptakan Tuhan itu luar biasa loh. Saya ulangi ya, sadar gak sih diri kita diciptakan Tuhan ini sudah luar biasa banget. Coba, saya tahu belakangan ini ada orang, bahkan banyak ya, mohon maaf, yang selalu meremehkan diri kamu, meremehkan diri kita. Udah capek-capek kita jadi orang baik, udah capek-capek kita di jalan yang lurus, udah capek-capek nih kita jadi orang yang patuh, gak bandel, tapi kok ada aja gitu mas, orang-orang yang seolah-olah meremehkan kita, bahkan selalu melakukan hal-hal yang membuat saya itu jadi gak nyaman. Bener gak? Sini deh, saya peluk kamu dari jauh ya, tapi kali ini dengan pelukan hangat, karena apa yang sedang kamu rasakan itu juga pernah loh saya rasakan, dan saya tahu banget rasanya gak enak ya, sabar. Nah sekarang gini, coba lihat KTP kamu, lihat kolom bagian nama. Nah itu loh maksud saya. Diri kamu nih udah ditakdirkan Tuhan untuk menjadi bahagia buat orang lain. Saya ulangi, diri kamu nih sudah ditakdirkan Tuhan, digariskan oleh Yang Maha Kuasa untuk bisa membahagiakan orang lain. Hanya yang kamu belum paham, orang yang bisa kamu bahagiakan itu bukan semua orang. Itu loh salahnya kita. Kita tahu berbagi itu indah. Kita tahu berbagi itu membuat kita dapatkan karma baik, pahala yang jadi berkah. Kita tahu itu, kamu tahu. Tapi sayangnya, kalau jujur, kita seringkali belakangan ini putus asa. Karena kok kita capek-capek jadi orang baik diselingkuhin. Kita capek-capek jadi teman yang baik ditusuk dari belakang. Kita capek-capek jadi karyawan yang baik, tapi kok malah di PHK.
Jadinya nggak enak gitu, seolah-olah kita menilai Tuhan itu nggak adil. Tapi kita nggak enak ya untuk mengatakan bahwa kok hidup ini nggak adil, Tuhan kok nggak sayang sama saya. Bener nggak? Nah ini yang saya maksud teman-teman. Akar dari sedekah itu adalah membahagiakan orang lain. Tapi kamu lupa, untuk bisa membahagiakan orang lain, diri kita sendiri harus bahagia dulu. Diri kamu tuh, orang yang punya nama indah banget di KTP tadi, diri kamu itu harus bahagia dulu, baru bisa ngebahagiain orang lain. Sadar nggak? Nah caranya gimana? Sederhana. Sekarang saya ingin kamu taruh kalimat emas ini di otak kamu untuk selama-lamanya ya. Ini emas banget, kamu simpen untuk selama-lamanya dalam hidup kamu. Janji? Sederhana kok kalimatnya. Aku ditakdirkan untuk membahagiakan orang. Tapi tidak semua orang bisa menerima apa yang aku lakukan untuk membahagiakan mereka. Hanya orang-orang pilihan Tuhan untuk diriku yang bisa aku bahagiakan. Dan orang-orang itu ada. Hanya saja saya harus membuka diri lebih lebar lagi untuk menyambut mereka. Itu loh teman-teman. Obatnya itu cuma satu. Apa itu? Membuka diri kita lebih lebar lagi. Halo? Bener gak sih selama ini ketika kita ditolak orang, ketika kita dizolimi orang, apa yang terjadi? Diri kita langsung menutup diri, males sama dunia, males ketemu orang baru, males kencan lagi membuka diri untuk orang baru, males cari kerjaan lagi, males bahkan buat pekerjaan lagi. Udah deh mas, pokoknya saya takut sama dunia, saya mundur aja, capek. Bener nggak? Nah sekarang, tugas saya sebagai sahabat kamu melalui video ini menyadarkan kamu ya. Hey, bangun, sadar. Saya pun sebagai orang yang sering kamu tonton, sering kamu dengerin suaranya nih, saya juga sering loh mengalami apa yang kamu alami. Yuk, kita bangun lagi, kita bangkit lagi. Percaya sama saya. Coba deh, buka diri kamu kepada orang-orang baru lebih banyak lagi. Dan diri kamu akan sadar bahwa iya ya mas, ternyata ada loh orang-orang yang bisa menerima saya untuk saya bahagiakan. Nah itu, kuncinya kita dalam bersedekah itu sama teman-teman. Kalau kita ingin berbagi, jangan sembarangan. Saya ulangi, ini bener loh ya. Kalau kita ingin berbagi, termasuk berbagi makanan, berbagi uang, berbagi apapun yang bisa kita bagikan, termasuk berbagi kebahagiaan ya, itu jangan sembarangan. Kenapa? Saya cerita dulu. Jadi beberapa tahun lalu, sewaktu lagi ada pandemi, kamu tahu ya, itu kan situasinya lagi parah banget tuh. Ingat gak zaman-zaman pandemi? Ingat ya. Nah di situ saya punya inisiatif ingin membagikan makanan kepada orang-orang yang harusnya dia di rumah tapi nggak bisa di rumah karena dia harus kerja di luar. Ingat gak zaman-zaman itu? Ingat ya. Akhirnya saya beli makanan teman-teman. Makanannya tuh makanan sederhana tapi kenyang deh. Saya pun juga suka gitu, kayak masakan Padang gitu ya. Enak dong, enak. Nah akhirnya saya ketemu dengan salah seorang bapak-bapak di jalan. Saya samperin beliau, kemudian saya bagikan makanan itu tanpa ingat ya, tanpa saya sorot kamera handphone sama sekali. Jadi betul-betul bukan buat konten. Betul-betul saya bagikan tulus untuk beliau. Saya bagikan beliau makanan itu beserta juga minumannya. Terus saya katakan, ini Pak buat Bapak, terima kasih. Tahu nggak apa yang terjadi? Beliau itu mukanya cemberut dan merasa seolah-olah dirinya malu harus diberikan sedekah. Itu dia. Itu maksud saya teman-teman. Salah nggak beliau cemberut? Salah nggak beliau merasa malu dibagikan sedekah sama kita? Nggak salah. Kenapa? Karena nggak setiap orang itu suka ditolong. Karena nggak setiap orang itu suka dibahagiakan. Ada beberapa orang yang dia tuh sebenarnya belum siap untuk kita bahagiakan teman-teman. Saya ulangi perkataan saya, ini benar ya. Ada beberapa orang yang sebenarnya dia tuh belum siap. Ingat, belum siap untuk kita bahagiakan. Loh kok bisa gitu ya? Nggak tahu.
Macem-macem sebabnya. Ada yang mungkin orang itu merasa bahwa dirinya masih kayak butuh waktu untuk menyendiri dulu, bener. Ada juga mungkin orang yang dia kayak ngerasa baru aja ditipu sama orang. Mungkin bapak-bapak ini baru ditolong orang tapi dijadiin konten, beliau kecewa. Terus beliau mengira saya pun pembuat konten juga gitu, walaupun enggak. Jadi beliau waktu saya tolong mukanya cemberut gitu. Jadi yang saya ingin kamu sadarkan diri kamu sendiri adalah, hey, bisa jadi orang-orang yang kemarin menyakiti kamu padahal kamu udah jadi orang baik itu sama seperti bapak tadi. Orang-orang itu gak ngerti gimana caranya jadi orang happy. Diri kamu niatnya baik, tapi belum tentu orang yang kamu tolong, orang yang kamu lakukan perbuatan baik tadi itu siap dengan kebaikan kamu. Lah terus solusinya gimana mas? Biarin aja. Biarkan aja teman-teman. Biarkan orang itu pergi dari hidup kita, titik. Itu bukan jodoh kita. Misalnya nih diri kamu udah capek-capek membuka diri sama teman-teman baru gitu ya. Masuk teman baru di kantor, teman baru di kerjaan atau di kampus gitu kan. Tapi entah kenapa begitu membuka diri kok gak semua orang bisa nerima kamu. Padahal diri kamu gak ada niat jahat loh. Padahal diri kamu dengan segala kekurangan dan kelebihan kamu tuh cuman pengen jadi orang yang bersahabat, friendly gitu. Tapi entah kenapa ada aja orang yang memberikan sebuah signal bahwa, ih lu tuh siapa sih? Sampai akhirnya kamu tahu orang itu pada gak suka, terus kamu ngerasa minder. Pernah gak kayak gitu? Pernah ya? Nah sekarang ingat pesan saya, pakai filosofi yang kita pelajari di hari ini deh. Tidak semua orang siap kamu bahagiakan. Katakan bersama dengan saya, yuk dengan suara lantang ya. Tidak setiap orang siap untuk saya bahagiakan. Ketika ada orang yang kamu bahagiakan tapi dia mengkhianati kamu, selingkuh, ikhlasin. Bukan dia orang yang tepat untuk kamu bahagiakan. Ketika ada teman-teman yang kamu sudah siap untuk membahagiakan mereka sebagai seorang sahabat, tapi tiba-tiba mereka ngomongin kamu di belakang, tinggalin. Mereka tidak siap kamu bahagiakan. Ketika mungkin kamu sudah jadi orang yang baik di pekerjaanmu, tapi kamu dizolimi dengan apapun alasannya, tinggalkan. Mereka tidak siap untuk kamu bahagiakan. Simple. Itu loh landasannya yang harus kita patuhi awal untuk jadi orang baik dalam bersedekah. Jadi lihat nama kita. Nama kita itu harus jadi sebuah nama yang bisa membahagiakan orang lain ya. Saya ulangi, jadikan nama kamu sebagai sebuah nama yang bisa membahagiakan orang lain di sekitar kamu. Namun ingat, tidak semua orang siap kamu bahagiakan. Jadi sekarang coba pikirin deh. Apalagi alasan kamu jadi sedih sendiri? Apakah gara-gara diri kamu merasa gak diterima orang terus kamu sedih lagi? Mau sampai kapan? Video ini sudah saya buat untuk menyadarkan kamu ya. Semoga apa yang saya berikan ini walaupun sederhana bisa menampar kamu. Hey, ingat pesan saya baik-baik. Ini semua bukan salah kamu. Gak semua orang memang bisa kita bahagiakan. Dari sananya Tuhan sudah menciptakan begitu. Itulah yang namanya jodoh, itu beneran ada. Jodoh dalam hal pasangan, pergaulan, bahkan pekerjaan, rekan kerja, itu semuanya sudah diatur Tuhan. Jadi ketika kamu mendapatkan beberapa penolakan, ingat pesan saya, itu bukan karena kamu jelek, bukan karena kamu bodoh, bukan karena diri kamu sial, bukan karena diri kamu terlalu pendiam atau terlalu cerewet, bukan karena fisik kamu ada kekurangan, bukan. Bukan semua itu. Namun, itu terjadi karena memang dari sananya begitu. Kamu tidak jodoh dengan dia, dan kamu tidak jodoh dengan mereka. Tak usah dipaksakan. Oke? Janji ya? Janji dong untuk senyum dulu, tidak lagi memikirkan orang-orang yang tadi nyakitin kamu. Janji? Coba senyum dulu dong. Senyum. Nah, bagus. Itu baru sahabat pagar kehidupan. Terus jadi orang baik ya. Berbagi kebahagiaan, jadikan nama kamu sebagai sebuah nama yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.